Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab Nidaun ila Murabbin wal Murabbiyat. Kita masuk pada min adabil muallim wal muallimah. Adab seorang guru, baik guru laki-laki maupun guru perempuan. Yuhsinul bil muallimi wal muallimati ayura'u fi darsi mayali. Bagi seorang guru sebaiknya memperhatikan di saat dia memperhatikan hal berikut di saat dia sedang mengajar. Yang pertama, ilqa'us salam 'ala tullabi hina dukhulihi, yaitu mengucapkan salam ketika dia masuk ke kelas bilafzin dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yajuzu ghairuha mislu sabah al khair. Mislu sabah al khair. Tidak boleh selain itu, ya. Jangan ucapkan selain itu seperti sabahul khair. Li'adami wurudiha fi syar'i, karena memang tidak ada ucapan ini dalam syariat kita. Wa ba'da tahiyatul Islam yajuzu yuqalu hadza ghairuh. Namun setelah ucapan assalamualaikum Anda boleh mengucapkan selain itu. Artinya begini ikhwah. Ketika seorang guru masuk ke dalam kelas, maka yang harus dia ucapkan adalah ucapan tahiyatul Islam. Ucapan salam dalam Islam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah lengkap, ya. Jangan diucapkan selamat pagi anak-anak, selamat siang anak-anak. Ini jelas ucapan yang melanggar ataupun bertentangan dengan syariat. Terkecuali kalau dia ucapkan ini setelah mengucapkan salam. Dia masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawablah salamnya oleh anak-anak yang di kelas, barulah boleh setelah itu dia katakan selamat siang anak-anak, selamat pagi, begitu. Demikian. Namun jangan dia tinggalkan ucapan assalamualaikum warahmatullahi ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian wa 'alal muallimi ay yuwajjiha an-nadhar tullabi ila raddis salam bil lafzi wa 'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi seorang guru, arahkan anak-anak agar mereka menjawab salam, yaitu dengan lafaz wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka diajarkan mengucapkan salam dengan cara yang benar dan juga menjawab salam dengan cara yang benar. Ya, kita mengucapkan salam ketika masuk ke dalam ruangan dengan ucapan yang benar, jangan disingkat-singkat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah, si anak murid diajarkan bagaimana cara menjawab yang lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai seorang guru jangan masuk mengucapkan salam tapi singkat-singkat. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum itu tidak ada dalam bahasa Arab. Assalamualaikum. Bahkan sam itu sendiri artinya celaka. Lekum tidak ada dalam syariat. Ikhwah, ketahuilah bahwasannya kita ini sedang berdoa.
mendoakan anak-anak murid kita agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Assalam. Demikian ikhwah. Makanya jangan asal-asalan mengucapkan salam. Di dalam bahasa Arab berkurang huruf bahkan berkurang panjang pendeknya akan merubah arti bahasa Arab itu sendiri. Beda dengan bahasa Indonesia. Orang Indonesia kalau dia katakan makan, 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 artinya tetap makan, gak berubah. Tetapi kalau orang Arab, bahasa Arab berbeda ikhwah. Kul, kula, kuli, kulu, itu beda-beda. Ya, demikian ikhwah. Idhab, idhaba, itu lain lagi artinya. Kalau idhab satu orang, idhaba berarti perintah untuk dua orang. Fa'akala, 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 beda lagi ikhwah. Ya, maka makanlah dia satu orang. Fa'akala, maka makanlah dia dua orang. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jangan kita praktekkan bahasa Arab seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia panjang pendek tidak berguna dan tidak akan merubah arti. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Latus alunna yauma idzin 'anin na'im. 'Anin na'im. Lam di situ latus alunna merupakan kalimat kata penegas, kalian pasti akan ditanya atas nikmat yang diberikan kepada kalian. Itu kalau lamnya dipendekkan, latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Tetapi kalau kita panjangkan latus alunna yauma idzin 'anin na'im, artinya berubah 180 derajat. Artinya kalian pasti tidak akan ditanya atas nikmat yang dianugerahkan kepada kalian. Itulah ikhwah kenyataannya. Makanya kita sebagai guru, ya, kita sebagai guru, terutama kita guru Indonesia yang bukan orang Arab, maka ketika kita masuk kelas, ucapkan dengan ucapan salam yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi ikhwah, ini bukan sekedar ucapan salam, tapi ini merupakan doa. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia iya bisa disingkat-singkat met pagi, met siang. Orang paham maknanya dan artinya juga tidak berubah. Ya, artinya juga nggak berubah. Tapi bahasa Arab nggak seperti itu. Makanya sekali lagi kita tekankan bahwasanya seorang guru ketika dia masuk kelas ucapkan salam dengan ucapan yang benar, jangan asal-asalan. Ya, assalamualaikum, apa assalamualaikum tak ada dalam bahasa assalamualaikum. Jadi bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ajarkan kepada si anak didik bagaimana cara menjawab salam yang benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa alla yasmah li muallimin wal muallimatin biqiyamit tullab wat talibat inda dukhulid darsi lin nahi al mutaqaddim fi risalatil muallim wa wajibuhu wa wajibi al muallimi wa wajibihi. Dan seorang guru tidak boleh membiarkan anak muridnya itu untuk berdiri ketika dia masuk. Mengapa demikian? Ya, karena adanya larangan sebagaimana yang sudah dibahas di kajian di dalam pembahasan yang sebelumnya. Demikian ikhwah. Makanya ketika ada sih orang-orang dalam mereka punya aturan, apabila si guru masuk kelas maka murid berdiri. Nah, kadang-kadang ada yang memberikan komando ketika dia melihat gurunya masuk ruangan, berdiri. Begitu, berdiri. Kemudian ihtiram. Nah, kasih selamat, nah, begitu, kemudian duduk, ya, biasanya berdiri kemudian ucapkan selamat pagi ibu, nah, begitu. Tidak ada sedikit pun diajarkan dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika guru masuk, murid berdiri, ini saja merupakan satu hal yang dilarang oleh
oleh agama kita, ikhwah. Ya, ini satu perkara yang dilarang dalam agama kita. Demikian. Makanya murid-murid jangan ajarkan berdiri ketika guru masuk, walaupun alasannya untuk menghormati sang guru. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang suka orang-orang berdiri ketika dia masuk, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka tempatnya dalam neraka jahanam. Ya, barang siapa yang suka kalau orang-orang berdiri ketika dia datang atau ketika dia masuk, maka tempatnya dalam neraka jahanam. Yang kedua, iqbalul muallimi wal muallimati 'ala talabati biwajhi mutabassimun. Kemudian setelah masuk, ya ucapan salam, si guru menghadap ke murid dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyuman yang manis. Demikian ikhwah, jangan dia menghadap murid dengan wajah yang ketat, dengan wajah yang emosi, mungkin baru ada masalah di rumahnya, kemudian terlihat mimik wajah yang masih tersisa emosinya. Jangan sampai seperti itu, karena hal ini tidak mengenakkan, membuat suasana kelas menjadi tidak enak. Ya, Assalamualaikum, begitu kata si guru, tapi wajahnya macam wajah marah, maka murid pun menjadi tegang. Ada masalah apa ini, guru marah dengan siapa? Oleh karena itu, ya, hendaklah kita mengajar dengan suasana yang kita buat senyaman mungkin bagi anak-anak, sehingga anak-anak itu dengan kehadiran kita tidak ada dia merasa tertekan. Bukan tidak sedikit guru-guru masuk ke dalam kelas, si murid itu diam, tidak bicara sedikit pun, tapi bukan dikarenakan patuh, dikarenakan takut kepada guru. Ya, ketika guru keluar dari kelas, rame ribut. Ketika guru masuk dalam kelas, itu diam, takut. Demikian. Makanya guru yang seperti ini yang ditakuti, bukan yang dihormati ya. Yang ditakuti oleh murid, biasanya murid punya julukan-julukan yang aneh untuk guru ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya ya, ketika kita masuk dalam satu ruangan kelas, berilah senyuman yang manis kepada anak didik kita, sehingga kita melihat mereka senang, mereka juga melihat kita dalam keadaan senang. Masya Allah, guru kita hari ini lagi dalam keadaan gembira bertemu dengan kita, sehingga diawali dengan suasana yang sudah sangat cair, nyaman begitu. Semoga itu merupakan awal dari pentransferan ilmu yang bermanfaat. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kamu tersenyum menyunggingkan senyuman di wajahmu untuk temanmu, itu merupakan sebuah sedekah. Demikian ikhwah ya. Jadi banyak-banyaklah kita tersenyum dengan teman-teman kita, dengan anak-anak murid kita, dengan orang tua kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kandung kita. Banyak-banyaklah tersenyum, karena hal itu ya karena suasana wajah seperti itu sangat disukai oleh teman-teman kita yang melihat kita. Ya, demikian ikhwah, teman-teman kita yang melihat kita. Jangan nampakkan wajah ketat, wajah tidak senang, wajah sedih, ya, dimana ketika seorang bertemu dengan kita membuat suasana diawali dengan suasana yang tidak nyaman. Jadi ikhwah, tersenyumlah ya, tapi ingat jangan senyum-senyum sendiri. Tabassumuka fi wajhi akhika lak sedekah. Sungguh kamu tersenyum di hadapan saudaramu itu merupakan sedekah. Bagaimana kalau seandainya seorang ikhwan tersenyum di hadapan seorang akhwat? Sebenarnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, hadis ini kan tidak membataskan antara laki-laki dan perempuan. Ya, tidak ada batasan. Boleh seorang lelaki tersenyum dengan seorang wanita juga demikian. Ya. Hukum asalnya boleh. Tetapi kalau sampai menimbulkan fitnah, maka tidak dibolehkan. Jangankan sebuah senyuman ikhwah, ucapan salam saja apabila dilontarkan dari seorang laki-laki
kepada seorang wanita, seorang akhwat atau sebaliknya, hingga akhirnya menimbulkan fitnah di hati mereka, maka tak boleh ucapan salam antara laki-laki dan perempuan. Namun jika fitnah itu tidak ada, maka kembali kepada hukum asal. An-nisa min syaqaiqir rijal, sesungguhnya wanita itu termasuk saudara kandungnya laki-laki, dengan artian hukum untuk laki-laki itu juga hukum untuk perempuan, kecuali ada pengecualian khusus di mana hukum ini khusus untuk perempuan atau khusus untuk laki-laki. Namun jika tidak ada dalil, maka kembalikan ke hukum asal. Nomor 3, bad'ud darsi bi khutbatil hajati allati kana Rasulullah SAW yaftatihu biha kalamuhu. Hendaklah dimulai pelajaran itu dengan khutbah hajah yang selalu diucapkan Rasulullah SAW dalam memulai ucapannya. Apa itu? Yaitu innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi fala hadiyalah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Demikian ikhwah. Kemudian ila akhir khutbah, hingga akhirnya itu kita bacakan 3 ayat. Ya. Qala azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu ikhwah, itu namanya khutbatul hajah. Jadi kita sebagai seorang guru, hari kita mengajar itu kita mulai dengan khutbatul hajah, karena ini isinya pujian dan sanjungan kepada Allah, sekaligus mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan diri kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung dari keburukan diri kami. Karena bisa saja ikhwah, ketika kita mengajar, kemudian ada seorang murid yang buat gaduh, mungkin kita bisa emosi. Mungkin emosi kita itu berlebihan sehingga memukul dia, yang seharusnya pukulannya tidak berbekas, akhirnya berbekas. Yang seharusnya tidak boleh kita tampar, akhirnya kita tampar. Itu namanya wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan diri kita. Jadi diri kita ini ada unsur yang selalu yang mendorong kita berbuat kejahatan. Innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa menyuruh seseorang untuk berbuat buruk. Makanya kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di diri kita, yang kita lihat dari murid-murid yang kita ajar, ini kalau Allah tidak melindungi kita dari keburukan diri kita, maka kita bisa emosi, ikhwah. Mungkin para pemirsa pernah ketika dia sekolah, guru emosi, lantas penghapus itu dilempar. Tahu sendirilah bagaimana penghapus zaman saya itu, penghapus itu kayu, penghapus papan tulis, kayu, bawahnya ada semacam karpet. Ya, itu kalau dilempar kena kening, Masya Allah itu. Bisa benjol, bisa bengkak kening dibuatnya. Demikian, ada lagi guru yang marah, dibukanya sepatunya, dilemparkannya ke murid. Atau dia sedang bawa mistar yang roll yang panjang itu, kemudian dipukulkannya ke murid. Bisa saja seperti itu, ikhwah, terjadi. Ya, kenapa? Karena pada diri kita ada sesuatu yang mendorong kita berbuat buruk. Makanya sebelum kita mengajar, kita berdoa kepada Allah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang ada pada diri kami dan perbuatan-perbuatan buruk yang kami lakukan. Oleh karena itu para guru rahimani Allah wa iyyakum, jangan lupa doa ini sebelum memulai pelajaran. Ya, sebelum memulai pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala ketika melindungi kita, menjaga emosi kita, sehingga kita bisa mengendalikan ketika kita melihat ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kita, yang kita lihat dari, yang bisa kita jumpai, dari murid-murid didik, anak didik kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang keempat, isti'malu kalami thayyib ma tullab.
gunakan ucapan-ucapan yang baik bersama anak-anak didik. Seperti yaqulu talib lil muhsin, yaqulu li talibil muhsin, ketika seorang guru berkata kepada seorang murid yang mungkin dia telah berhasil menjawab atau berbuat baik atau hal yang lain yang menyenangkan, kita katakan ahsanta barakallahu fik. Ahsanta, masya Allah kamu baik. Kamu telah berbuat baik. Ahsanta, kamu baik, kamu benar. Barakallahu fik, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberimu berkah. Ini kan doa, ikhwah. Ya, doa. Kemudian wa yaqulul talib mukhti, dan berkata kepada si murid yang salah, yaitu aslahakallah wa hadak, semoga Allah memperbaikimu dan memberimu hidayah. Masya Allah. Jadi itu semua seorang guru yang, Masya Allah, seorang guru yang muslim, yang mengerti minhaj dalam mengajar, isi daripada ucapannya itu ilmu yang berbobot. Kalaupun sesuatu yang membuat dia tak senang, dia malah mendoakan, bukan mencaci maki. Berapa banyak kita lihat ketika guru-guru itu marah, dia mengeluarkan caci maki. Kamu dasar orang bodoh, anak bodoh, begitu kan? Bandel sekali, nakal sekali. Ini ucapan-ucapan yang sebenarnya tidak layak diucapkan seorang guru di hadapan murid. Ya, tidak layak, ikhwah. Padahal guru itu merupakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi muridnya. Jangan sampai dari lisan si guru mengucapkan ucapan yang tak baik, kalimat-kalimat celaan, cercaan, hinaan, merendahkan si murid. Jangan, ikhwah. Hitam, sini kau dulu, misalnya. Dasar bodoh, itu yang bodoh-bodoh tuh sini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nggak dibolehkan, ikhwah. Ya. Kamu bandel kali kamu ya, misalnya begitu ya. Sudah berapa kali ibu katakan, sudah berapa kali bapak katakan. Kalimat-kalimat kamu bandel, kamu nakal, kamu bodoh, kamu apa lagi. Kamu, kalau dulu, di zaman saya sekolah dulu, ada yang gaboh, gajah bodoh. Itu dia. Sudahlah gede, badannya paling gede, bodoh lagi. Demikian, dasar kamu gabuh misalnya. Ikhwah, ini satu hal yang dilarang. Terlarang seorang guru mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini. Nanti si murid akan meniru. Cobalah nanti ketika si guru mengatakan itu yang gabuh, yang gajah bodoh, itu akan direkam oleh murid-murid dan dia akan diucapkan berulang-ulang di luar kelas. Setiap kali ucapan itu diulang-ulang, maka si guru mendapatkan dosa jariah. Karena itu murid merekam dari ucapan guru. Demikian, ikhwah. Tapi ketika kita sebagai guru mengucapkan ucapan yang baik, lemah lembut, aslahakallah. Kita lihat anak murid kita kok susah sekali fahamnya, aslahakallah, hadakallah. Semoga Allah memudahkan kamu belajar, nak. Begitu. Ini isi doa, Allahu Akbar. Itu bisa menyentuh. Ya, bisa menyentuh hati sang murid. Demikian, ikhwah. Ya, daripada cacian, makian, sumpah serapah, sama sekali nggak ada gunanya, malah akan menimbulkan dosa. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW bersabda, kalimatut thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik itu merupakan sebuah sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, insyaallah. Nomor 5, ijtinabul kalamil ladzi fihi tajrih wal istihza. Jauhkan ucapan-ucapan yang mengolok-olok ataupun yang menghina ataupun mencela. Li'anna tullaba yata'allamuna minal muallim kalamat thayyib wala kalamat sayyi. Kalimat sayyi, karena sesungguhnya murid itu akan belajar dari gurunya baik ucapan baik maupun ucapan yang buruk. Mereka akan ngerekam semuanya. Nomor 6, tanbihut talabati an-naimin wal mutasyaghilin bi ghairi durusihim. Kemudian ingatkan murid-murid yang mungkin ketika belajar dia tidur. Ya kan ada begitu, ikhwah. Ketika kita ngasih pelajaran dia tidur di belakang. Demikian, ikhwah. Mungkin karena ngantuk sekali, ingatkan dia. Ya, ingatkan, jangan dihina. Kamu ini tidur saja. Kalau belajar tidur, kalau ujian nggak pandai, begitu. Kalimat-kalimat seperti ini, kalimat-kalimat yang menghinakan. Ya, saya kira tidak ada murid yang sengaja datang ke sekolah sengaja niatnya untuk tidur.
Pada sungguhnya ikhwah, murid-murid itu pun gak kepingin tidurnya di kelas. Ya. Sekali lagi, tidak ada seorang murid pun yang sengaja datang ke sekolah tujuannya tidur. Pasti untuk belajar. Tapi dikarenakan satu hal, mungkin dikarenakan dia tidurnya kemalaman sehingga ketika belajar dia ngantuk. Ya, ketika belajar dia ngantuk. Jangankan para murid, para ustadz saja ketika dia belajar, ya, berhadapan dengan syekhnya, gurunya, ada juga yang ngantuk-ngantuk. Demikian. Jadi bukan berarti sengaja mau ngantuk, tapi yang ngantuk itu datang. Allahu alam, apakah itu anugerah apa enggak, Allahu alam. Tapi begitulah. Jadi kita ingatkan, kita lihat murid itu ngantuk begitu. Kita tegur dia, kita ingatkan. Biasanya kalau seorang guru sudah mengingatkan murid yang tidur, biasanya ngantuknya hilang. Ya, pelan-pelan kita katakan, "Nak, bangun nak." Begitu. Ya, bangun nak. Begitu dia bangun, ucapkan alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, begitu kan. Ketika dia sudah mengucapkan itu, hilang ngantuknya. Kenapa? Ternyata gurunya sudah ada di belakangnya ataupun di depannya. Demikian, bantu dia untuk menghilangkan rasa kantuknya. Suruh dia misalnya cuci muka atau suruh dia berwudu misalnya, bantu dia ikhwah. Jangan malah dihina-hina di depan teman-temannya. Demikian, dasar kamu tak berguna, kalau ujian ponten rendah, kalau belajar kamu tidur, demikian, disuruh jawab tak pandai jawab. Jangan seperti itu, ya, menghina dia. Jadi ingatkan anak-anak murid yang suka tertidur, ya, ingatkan supaya dia bisa menghilangkan ngantuknya, ataupun yang sibuk dengan yang lain. Jadi kita ngajar, dia sibuk, mungkin sibuk ngobrol atau sibuk main apa di belakang. Ini biasa murid-murid yang duduk di belakang ini. Demikian. Ya, ingatkan mereka, jangan demikian. Kemudian awal ladzi yatakallamuna fid darsi ma'a ba'd, atau ingatkan juga murid-murid yang ngobrol. Kita menulis di papan tulis, dia ngobrol di belakang. Awas. Demikian ikhwah. Kadang-kadang suara obrolnya pun sampai ke depan. Kita ingatkan, jangan ada yang ngomong. Nah, jangan ada yang ngomong. Begitu, ingatkan sekali dua kali, kalau enggak masih tetap aja, suruh dia ke depan, suruh dia berdiri di depan. Demikian ikhwah. Ya, jadi ya enggak masalah kita suruh dia berdiri ke depan sebagai hukuman. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, tanzimul as'ilati fid durus. Hendaklah pertanyaan itu teratur. Fala yasmah ditalibi bisu'ali qabla talabil idzn. Jangan biarkan seorang murid untuk bertanya sebelum dia tunjuk tangan dulu, izin dulu. Wala yujabu an su'alihi, dan jangan dijawab. Jadi kalau mau nanya, tunjuk tangan. Pak, tanya, begitu. Izin tanya, misalnya. Ya, kalau ada yang langsung nanya tanpa tunjuk tangan, enggak usah digubris misalnya ikhwah. Sebab kalau masing-masing seperti itu, nanya langsung dengan masing-masing memulai pertanyaannya, entah siapa yang memulai, ini bisa buat gaduh suasana kelas. Makanya beri peraturan, yang mau bertanya tunjuk tangan. Nanti siapa yang Bapak tunjuk, dia bertanya. Demikian. Jadi teratur semua ikhwah. Tidak semua tunjuk tangan langsung ngomong, enggak. Ya. Tapi kita yang tunjuk siapa yang kita beri izin untuk bertanya. Dialah yang bertanya. Yang 8, mura'atul muallimin wal muallimatul adab al-islamiyah liyata'allamaha at-tullab wat talibat. Hendaklah para guru itu memperhatikan adab-adab Islam dan mengajarkannya kepada murid-murid. Fa idza atasa al-muallim falyahmidillah wal yaqul lahu min janibihi yarhamukallah. Apabila si guru itu bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaklah orang yang ada di sampingnya ataupun yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Fayujibul atis, kemudian guru yang bersin tadi kembali memberikan jawaban yahdikumullah yuslihu balakum. Demikian. Ya, terkadang kita sedang ngajar nih, tiba-tiba kita bersin, kita katakan alhamdulillah. Mungkin karena murid-murid kita ini masih sangat awam, tidak mengerti apa jawabannya, kita ajarkan. Bapak, Ibu atau anak-anak, misalnya kalau seandainya ada seorang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengucapkan apa? Yarhamukallah. Ajarkan anak-anak seperti itu. Sehingga ketika kita bersin berikutnya, mereka bisa kita ingatkan. Kita bersin misalnya, alhamdulillah. Mungkin anak-anak murid lagi gak gitu perhatian gitu.
Apa yang diucapkan apabila seorang sedang bersin mengucapkan alhamdulillah, yaitu yarhamukallah, diajarkan demikian ikhwah rahimunallah. Kemudian guru menjawab balik, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi adab dalam bersin ini ya itu semerta-merta diajarkan dengan cara praktek. Sesungguhnya ikhwah, berdakwah dengan cara praktek itu jauh lebih mengena dalam hati seseorang ketimbang teori mengucapkan begini dan begitu. Ya. Seperti tadi misalnya, seorang guru mengucap alhamdulillah, kemudian diajar kepada muridnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Dia mengucapkan kembali yahdikumullah yuslihu balakum. Itu mungkin kalau dengan praktek dan memang ada yang bersin, insya Allah beberapa menit selesai. Tapi kalau dia teori, ada bersin, satu, apabila seorang begini-begini, itu ikhwah kemungkinan untuk dipraktekkan itu lupa. Ya, demikian ikhwah. Selanjutnya, wa idza tatha'aba muallim falyadha yadahu al-yusra ala fih. Apabila seorang guru menguap, maka hendaklah dia letakkan tangannya di atas mulutnya. Hendaklah diletakkan tangannya di atas mulutnya. Wala yaqulu jangan dia katakan kadang-kadang guru udah mulai ngantuk di kelas kan, tiba-tiba di depan murid. Syukur-syukur masih ditutupnya. Ada yang memang sengaja begitu depan murid. Kadang-kadang bahkan ditertawai murid gara-gara gurunya tak sadar mengucapkan dengan kalimat yang kuat di saat dia sedang menguap. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itu akan mengundang tertawa satu kelas. Makanya ini tidak layak dilakukan oleh seorang guru, ya, tidak layak dilakukan oleh seorang guru. Hendaklah dia mengajarkan yang baik. Faqad naha Rasulullah sallallahu an dzalik faqal, sungguhnya Nabi SAW melarangkan hal itu dan beliau bersabda, idza tathaba ahadukum falyadha yadahu ala fih. Apabila salah seorang kalian menguap, hendaklah dia letakkan tangannya di mulutnya. Fa inna syaitana yadkhul ma'at tatha'ubi, karena setan itu akan masuk ketika dia menguap. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kesembilan, alal muallimina wal muallimati ayyura'u nazafata fi libasihim. Hendaklah para guru itu memperhatikan kebersihan baju ataupun pakaian murid-muridnya. Wa ayyudhiru amamat tullab bi dhahril jamil biduni takabbur. Dan hendaklah dia berpenampilan di hadapan murid-muridnya juga dalam keadaan bersih. Ya. Jangan kita masuk ke kelas dalam keadaan baju kusut, baju kusut, bau lagi, la ilaha illallah. Rambut acak-acakan. Ya, ini tentu tidak dibenarkan. Hendaklah kita ketika masuk ke kelas itu memang benar-benar kita dalam keadaan rapi, ya, orang Medan bilang steady lah kira-kira. Rapi, wangi, sehingga murid-murid pun senang dengan kita. Ya, jangan sampai pakaian kita kusut, bau, asem, rambut acak-acakan. Hal ini tentunya tidak layak kita tampil seperti itu di hadapan murid-murid kita. Jadi di samping kita ajarkan murid-murid kita agar berpakaian dengan cara yang baik dan bersih, rapi, kita juga seperti itu. Jadi baik kita dan mereka terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya baik dan bersih. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Amalan biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqal dzarratin minal kibr. Gak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Qila inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'lu hasanan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang itu suka kalau pakainya bagus, sendalnya bagus? Apakah ini termasuk sombong? Rasulullah mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan yang indah-indah. Demikian ikhwah. Berarti kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ingin suka dengan kita, maka rapilah pakaian kita, wangilah tubuh kita. Demikian ikhwah. Jangan sampai kita berpakaian acak-acakan, tidak rapi. Innallaha jamil. Allah itu indah, suka dengan yang indah-indah. Makanya kita lihat Rasulullah itu indah. Ya.
Apa kata Rasulullah SAW? 2 hal yang paling aku suka di dunia ini. Apa itu? Wanita dan minyak wangi. Makanya Rasulullah itu aromanya itu selalu wangi, ikhwah. Belum lagi beliau pakai minyak rambut. Belum lagi beliau matanya itu benar-benar bagaikan seperti orang yang bercelak. Itulah Rasulullah SAW. Bahkan pernah satu kali beliau memakai baju merah yang ada list-list hitamnya. Apa kata sahabat? Demi Allah, sungguh aku lihat waktu itu Rasulullah lebih tampan ketimbang bulan purnama. Karena apa? Beliau rapi, wangi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Innallaha jamil. Makanya Allah tuh suka dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Salah satu kriteria yang membuat orang Allah tuh cinta kepada seseorang, dia adalah indah dan rapi. Demikian ikhwah. Ya tentunya amalan soleh juga. Kalau kita lihat Rasulullah sudahlah amalan solehnya kuat, rapi juga, masya Allah. Ya, inilah ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Al-kibru batrul haq wa ghamtin nas. Adapun yang namanya sombong yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ke-10, alal mudarrisin wal mudarrisat idza kanu min fi madrasati mukhtalitati fiha dzukur wal inas minal muallimin wal talabah wa huwa mukhalifu lit ta'ali Islam kama huwal ma'lum alaihim ayyadha'u tullaba amamahum wa waraihim talibat. Apabila guru-guru mengajar di madrasah ataupun sekolah yang campur baur antara laki-laki dan perempuan, ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan, dan tentunya ini tidak sesuai dengan syariat Islam yang tinggi, tidak sesuai dengan Islam, ya, peraturan Islam yang tinggi sebagaimana sudah dimaklumi. Maka jika memang seperti itu kondisinya, ya, jika memang seperti itu kondisinya, maka hendaklah dia letakkan si murid laki-laki di depan dan murid perempuan di belakang. Jadi jangan kiri kanan. Apalagi sebangku sepasang, jangan seperti itu, ikhwah. Ini akan menimbulkan masalah baru nanti di kelas. Jadi biarkan yang laki-laki semua di depan dan perempuan semuanya di belakang. Demikian ikhwah. Jika si guru itu mengajar di sebuah sekolah yang bercampur baur antara laki dan perempuan. Kemudian tajannuban li hudusil masyakil, untuk menghindari banyak masalah. Wa 'alal mudarrisin ayunabbihu tullab 'ala 'adami ikhtilati bit talibat. Dan si guru hendaklah mengingatkan murid-muridnya janganlah suka berbaur-baur, ya, laki-laki dan perempuan. Fala yajuzul kalam ma'ahunna illa biqasdin nasihati biduni khalwati mi wara'i hijab wa mi wara'i hijab. Enggak boleh bicara dengan murid perempuan kecuali memang tujuan untuk menasihati, ya, menasihati atau untuk hal-hal yang penting lah, bertanya untuk hal yang penting, dan tidak boleh berduaan bertanyanya. Walaupun penting, tapi kalau nanya dua-duaan, ya, dia tanya ukhti misalnya, ukhti fillah, masya Allah, ukhti, saya mau nanya, penting sekali. Oh iya, ada apa? Akhi, kata si perempuan, kan si akhwat. Tapi saya mau nanya di belakang aja, kita berdua. Udah nggak boleh, ya, nggak dibolehkan. Nanya aja, tapi dengan apa namanya, suatu hal yang penting. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan di situ tidak boleh berdua-duaan. Kemudian si wanita pun, si murid perempuan, dia juga ketika berkomunikasi tidak boleh dia mendayu-dayukan suaranya. Fala yakhda'na bil qaul. Jangan dia dayu-dayukan suaranya, enggak dibolehkan. Demikian ikhwah. Kalau dia boleh dia pakai cadar, pakai cadar. Ya, wa mi wara'i hijab, atau di balik tabir. Wa al mudarrisat alla yakhtalitna bil mudarrisin. Nah, untuk guru perempuan juga jangan suka gabung-gabung dengan guru-guru laki-laki. Nanti di situ ada guru laki-laki duduk, dia pun campur di sana, ikut nimbrung, bicara, ngobrol. Demikian juga adanya guru-guru perempuan, datang guru laki-laki 1 orang atau 2 orang ikut nimbrung, ngobrol di situ bersama mereka. Demikian ikhwah. Wa ayyajlisna fi makanil mun'azil hafadhan 'ala syarafihinna wa afafihinna min ikhtilat. Hendaklah guru perempuan punya majelis khusus untuk menjaga kemuliaan mereka dan kesucian mereka dari ikhtilat.
wala min wajibat wa kana min wajibati wazarati tarbiyati ayyufassila madarisil banin wal banati amalan bi ta'alimil Islam. Bagi Menteri Pendidikan wajib bagi mereka untuk memisahkan antara madrasah laki-laki dan madrasah perempuan untuk mempraktekkan metode pengajaran Islam. Waqad tabbaqat as-Saudiyah al-fasl. Sungguh negara Saudi Arabia telah mempraktikkan hal ini, yaitu memisahkan antara madrasah perempuan dengan madrasah laki-laki. Jadi dalam satu sekolah itu tidak ada laki-laki, tidak ada campur laki-laki perempuan. Untuk perempuan sekolah khusus perempuan semua, untuk laki-laki sekolah khusus untuk laki-laki semua. Yang perempuan yang diajarkan oleh semua guru perempuan, yang laki-laki diajarkan oleh guru laki-laki semuanya. Fanajahat wa ansa'at ri'asati ta'alimil banat, sehingga mereka itu pendidikan mereka itu berhasil, ya. Berhasil dalam memberikan pendidikan bagi kaum wanita. Li israfi ala ta'alimit talibati fi jamil marahil, ya, dengan pantauan, di bawah pantauan memantau pendidikan anak perempuan dari semua tingkatan, dari tingkatan TK, SD, SMP, SMA dan kuliah. Fahafidhat talibat min masyakil tullab bil fasli bainahuma, sehingga permasalahan, ya, dengan dipisahkannya antara sekolah laki-laki dengan sekolah perempuan berarti meredam permasalahan antara murid perempuan dan murid laki-laki. Ya, kalau sudah bercampur biasanya mereka pacaran lah, yang apalah kita tidak tahu. Wa ma mislu madarisil mukhtalitat illa kama qila. Tidaklah sekolah-sekolah yang bercampur baur antara laki-laki perempuan kecuali seperti yang dikatakan syair, alqahu fil yammi maktufan. Dia melemparnya ke air dengan tangan terikat ke belakang. Wa qala lahu iyyaka anta batalla bil ma. Lantas dia katakan, hati-hati jangan sampai basah. Ya, seseorang yang diikat temannya dari di belakang, kemudian ditolakkannya ke dalam air. Lantas yang menolak ini mengatakan, hati-hati ya jangan sampai basah. Nah, gimana? Ya. Kalau dia tangannya tak terikat, ditolakkannya ke dalam air, mungkin airnya nggak dalam, masih bisa nggak basah karena dia bisa ganjal dengan tangannya. Tapi kalau tangannya dia ikat di belakang, kemudian dia lemparkan ke air, lantas dia katakan hati-hati jangan sampai basah, ya itu sama aja artinya dia menegakkan benang basah. Berarti nggak akan mungkin seorang yang tangannya terikat di belakang kemudian dilemparkan ke air dia nggak basah, itu pasti basah. Demikian ikhwah, walaupun airnya sedikit misalnya, hanya sejengkal misalnya, tetap akan basah. Kenapa? Dia nggak bisa menggunakan tangannya untuk mengganjal dirinya agar tidak basah. Kenapa? Karena tangannya terikat ke belakang. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah 10 adab guru di hadapan murid-muridnya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor yang sudah tertera, atau jika Anda ingin telepon langsung silahkan, Anda bisa telepon langsung dengan nomor yang sama, atau Anda juga boleh kirimkan ke nomor saya ini langsung, yaitu dalam pertanyaan WhatsApp, itu dengan 0813 600 600 61 0813 600 600 61. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Palembang. Ustaz, pada hari Jumat sebelum khatib naik mimbar, salat apa yang harus dilakukan ya Ustaz? Jazakumullah khairan. Para sahabat ketika mereka datang ke masjid itu datang pagi-pagi. Ya. Mereka datang pagi-pagi dan memang sunnahnya seperti itu. Ya, sunnahnya seperti itu. Sebelum Jumat mereka datang pagi-pagi untuk mendapatkan fadilah, keutamaan berpagi-pagi bergegas datang ke salat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanah." Barang siapa yang datang pada saat yang pertama maka dia mendapatkan pahala seperti berkorban seekor unta. Wa man ja'a fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba
Baqarah, dan barang siapa yang datang pada saat yang kedua maka dia mendapatkan pahala seperti berkorban seekor sapi. Wa man ja'a fis sa'ati tsalitsa fa ka'annama qarraba kabsyah, dan barang siapa yang datang di saat yang ketiga maka dia mendapatkan pahala seperti berkorban seekor kambing. Wa man ja'a fis sa'ati rabi'ah, dan barang siapa yang datang pada saat yang keempat fa ka'annama qarrabat dajajah, maka dia mendapatkan pahala seperti berkorban seekor ayam. Demikian ikhwah. Sudah. Ketika dia sampai ke masjid, maka yang harus dia lakukan itu sholat 2 rakaat, sholat mutlak 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terus 2 rakaat sampai khatib naik ke atas mimbar, dan setelah itu dia pun mendengar adzan dan menyimak khatib, ya, dan menyimak khatib memberikan khutbahnya. Jadi ikhwah rahimanallahu iyyakum, ya, tidak ada sunnah qobliyah sebelum Jumat. Mengapa demikian? Ingat, pada zaman Rasulullah adzan hanya 1 kali. Kapan 1 kali itu? Di saat waktu sudah masuk. Setelah khatib duduk di atas mimbar, khatib naik ke atas mimbar, assalamualaikum warahmatullahi, kata si khatib, dia pun duduk, dan setelah itu dikumandangkanlah adzan. Hanya ada adzan 1 kali ini. Setelah adzan, khatib berdiri dan memberikan khutbahnya. Demikian. Adzan ini dikumandangkan setelah masuk waktu, bukan sebelum. Demikian ikhwah. Dan para sahabat ketika selesai adzan berkumandang, mereka mulai mendengar khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun di antara mereka setelah mereka mendengar adzan, ya tadinya dia sudah sampai di masjid, sudah duduk, adzan berkumandang, tidak ada di antara mereka yang begitu khatib memberikan khutbahnya dia pun naik untuk sholat qobliyah. Gak ada ikhwah, karena emang gak ada sholat qobliyah. Seandainya ada, tentunya setelah adzan itu berkumandang, ingat karena adzan itu hanya 1 kali, ketika waktu masuk, tentunya para sahabat akan berdiri rame-rame untuk sholat qobliyah, tapi nggak ada ikhwah. Ya, nggak ada. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Adapun hadis Sulaik al-Ghatafan radhiyallahu anhu itu sholat tahiyat masjid, bukan sholat qobliyah Jumat. Demikian ikhwah. Kalau dia sholat dulu baru adzan hanya 1 kali. Kalau sebelum adzan berarti belum masuk waktu sholat. Dan sholat qobliyah tidak boleh dilakukan kecuali setelah masuk waktu sholat. Demikian ikhwah. Jadi hadis-hadis yang ada yang menyebutkan ada sahabat sholat 2 rakaat itu bukan sholat qobliyah, itu merupakan sholat tahiyatul masjid. Pernah Rasulullah ketika berkhutbah tiba-tiba masuk seseorang, dan Rasulullah ketika khutbah berkata, "Shalaita raka'atain?" Kamu sudah sholat 2 rakaat? Belum, kata si sahabat tadi. Dia karena masuk langsung duduk. Kamu sudah sholat? Kata Rasulullah. Belum ya Rasulullah. Dirikum sholli raka'atain. Dirilah dan sholat 2 rakaat. Demikian ikhwah rahimanallah. Itu adalah sholat tahiyatul masjid, bukan sholat qobliyah. Assalamualaikum Ustaz. Ana dari hamba Allah dari Padang. Mau tanya, tapi agak di luar tema. Ana seorang nakes. Kadang pasien yang ana layani adalah laki-laki. Bagaimana hukumnya Ustaz? Saya hanya menjalankan tugas sebagai nakes. Apakah saya berdosa? Biasanya kan yang datang berobat adalah laki-laki, namun mereka tidak ditemani mahramnya. Bantu jawab Ustaz, jazakumullah khairan. Yang seharusnya ikhwah, ya, yang seharusnya nakes perempuan itu hanya melayani perempuan, dan nakes laki-laki hanya melayani laki-laki. Memberikan perawatan kepada laki-laki. Apalagi di saat itu kalau perlu suntikan terkadang harus membuka bahu. Bahu itu merupakan aurat. Atau membuka pinggul, dan pinggul itu merupakan aurat walaupun hanya sedikit untuk memberikan suntikan, namun pada dasarnya nggak dibolehkan, ya, pada dasar tidak dibolehkan, terkecuali memang tidak ada yang lain. Yang sakit seorang bapak, tidak ada nakes yang laki-laki, yang ada hanya perempuan, maka dalam masalah ini itu sudah darurat, dibolehkan. Namun apabila masih ada nakes yang laki-laki, maka nakes laki-laki melayani dan merawat pasien laki-laki, dan nakes perempuan melayani dan merawat pasien yang
perempuan. Allahu a'lam bissawab. Ikhwan, demikian, semoga bermanfaat. Itu saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jamain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.